balik lagi di Sahabat Kori Official. Apa kabar kalian semua nih guys? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas kembali tentang story time, yang dimana sekarang story time sudah menginjak ke hashtag 49. Dan di minggu depan story time udah menginjak usia ke 50. Yeay! Ya, itu hanya tepuk tangan paranormal guys, cuma gue yang bisa dengar. Ya, bukan usia sih, lebih ke hashtag 50. Dan yang di story time ke 49 ini gue bakal ceritain 4 cerita horor yang udah dipilih sama tim gue. Dan yang pastinya ini adalah cerita dari salah satu dari kalian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke cerita pertama, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua. Mungkin yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita bakal masuk ke story time cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Halo Kak, perkenalkan nama aku Tio Pratama. Di sini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor aku waktu mau pergi ke rumah nenek di desa. Aku, adikku, dan papa mama waktu itu akan berangkat ke desa sekitar pukul 5 sore. Singkat cerita, kita pun sampai di rumah nenek. Kita sampai di rumah nenek itu sekitar pukul setengah 11 malam. Lama banget perjalanannya, kemana ke Pluto loh. Pas baru banget sampai sana, tiba-tiba perut aku sakit banget, mules gitu Kak. Aku pun segera menuju kamar mandi. By the way, posisi kamar mandinya itu di luar. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus keluar dulu lewat pintu dapur atau pintu belakang. Pada saat aku baru buka pintu, dengan tidak sengaja aku ngelihat ada sosok perempuan berbaju putih di dahan pohon. Jadi di situ ada pohon kayak beringin gitu Kak di belakang rumah. Mungkin jarak pohon itu sekitar 3 atau 4 meter dari rumahku. Oh sorry, rumah nenekku. Aku langsung cepat-cepat masuk ke kamar mandi. Dan saat aku di dalam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Aku kira itu mama atau nenek. Pas aku buka, gak ada siapa-siapa. Aku bingung dan langsung tutup pintu. Saat aku noleh, bak mandinya tiba-tiba ada air di kamar mandi itu seperti berwarna merah. Aku langsung takut banget di sana. Lalu aku buru-buru masuk kembali ke dalam rumah menuju kamar untuk tidur. Singkat cerita, aku tertidur. Tapi tiba-tiba aku seperti ketindihan gitu. Aku ngelihat ada sosok wanita sedang duduk membelakangiku sambil nunduk. Berarti dia kayak begini ya. Bisa anjing, aduh. Amit deh. Aku sama sekali tidak bisa bersuara ataupun bergerak. Anehnya, mataku terus tertuju ke sosok itu. Saat dia membalikan badannya, terlihat mukanya tuh hancur banget, bibirnya robek, hidungnya keluar darah, dan telinganya nggak ada. Shit. Aku di sana yang nggak bisa apa-apa, langsung pingsan karena terlalu shock. Mega Tio malah nasib Muna. Nah, ya untung gue cuma ngeliat doang ya. Ketindihan itu momen yang paling nggak bisa dirasakan sih. Itu paling kayak aduh anjing, nggak mau deh lagi ketindihan. Terus gue pernah ketindihan waktu zaman SMP, SMA kelas 1 itulah. Oke, next ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Halo Kak Kori, salam kenal, aku Risma. Jadi aku tuh suka main malam sama teman-temanku di rumah. Suka main malam, maksudnya gimana? Oke, ini agak negatif nih. Kebetulan waktu hari itu aku lagi haid atau menstruasi. Nah, waktu selesai maghrib, teman-teman aku pada nyamperin ke rumah aku. Kita main lah ya, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Karena semua udah bosen, terus kita mutusin untuk pulang karena udah malam juga. Pas aku ngantar mereka ke depan rumah, ternyata ada pocong di atas genteng. Aku dan teman-teman langsung bubar di sana. Aku lari kenceng banget masuk ke rumah, dan aku tuh nggak boleh teriak soalnya orang-orang rumah udah pada tidur. Aku langsung pergi ke kamar dan langsung sembunyi dengan selimut. Gak lama kemudian aku pengen kencing. Ada aja pengen kencing ya. Kalau udah ketemu hantu pasti pengen kencing. Anjing emang. Dan aku pun langsung pergi ke kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi, aku biasa aja soalnya udah tenang gitu. Pas aku udah selesai kencing, aku kan keluar tuh dari pintu kamar mandi. Di sanalah aku terkejut banget sampai bener-bener teriak. Soalnya di sana aku ngelihat ada kepala tergantung di depan pintu kamar mandi. Karena aku takut. Pada
saat di kamar, jendelaku tiba-tiba udah terbuka aja dengan sosok pocong yang tadi itu udah nongol dari luar. Mukanya hancur banget pokoknya, dan isi belatung-belatung gitu. Aku langsung sembunyi lagi dalam selimut sambil nangis karena takut. Itu kayak momen lu gak bisa manggil, gak bisa teriak-teriak, tapi lu ngeliat setan. Next, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Hai Kak Kori, salam kenal. Nama aku Stefani Anggraini. Namanya sama kayak temen kuliah gue. Panggil aja Fani. Aku mau ceritain pengalaman hororku yang gak bisa aku lupain. Kejadiannya itu sekitar tahun 2022 bulan Agustus. Pas gue umur 20 tahun, hebat. Jadi aku lagi ngaji malam sama teman-teman aku Kak. Sekalian main juga. Dan karena udah malam, kami memutuskan buat pulang. Di dalam perjalanan, aku dengar suara yang ngetok-ngetok jendela rumah. Lalu aku lihatlah ke arah suara jendela itu. Ternyata ada hantu cewek. Mukanya retak dan di tubuhnya ada bercak darah gitu. Serem banget. Di sana kami membeku, kayak gak bisa digerakin gitu seluruh tubuh kita. Saat udah sadar, kami langsung lari dari sana dengan secepat-cepatnya. Pas kami rasa udah lumayan jauh, kami melambatkan lari kami dan mulai berjalan pelan. Karena kecapean ya, ayo lari lu. Capek anjing, gue lari dikit aja di treadmill udah. Saat sedang enak-enak ke jalan, kami ketemu lagi sesuatu di atas pohon kayak manggil-manggil gitu. Saat kami noleh, di sana kami lihat ada tuyul yang lagi duduk di atas dahan. Matanya hitam dan gak pakai baju. Akhirnya kami langsung lari sampai rumah. Ketemu dua hantu sekaligus anjir. Double kill. Next, cerita yang terakhir atau cerita yang keempat. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita terakhir di Storytime #49 kali ini. Hai Kak, nama aku Alessa. Aku mau ceritain pengalaman hororku. Jadi di rumah aku lagi sendiri. Kebetulan itu sudah jam 11 malam dan aku mau mandi tuh. Pas aku udah masuk kamar mandi, aku biasa sampoan dulu. Pas lagi bilas, aku nggak tahu kenapa lampunya kayak hidup mati gitu. Aku kayak ngelihat ada bayangan gede banget di depanku. Karena samar-samar, soalnya aku bilasnya tuh kan nutup mata. Padahal aku sendiri saat itu. Oh, jadi dia pas bilas-bilas tuh kan kayak nutup mata gitu kan kayak gini. Jadi dia tuh kayak ngeliat bayangan tuh kayak samar-samar yang di depannya. Jadi dia nggak tahu what is that tuh kayak dia nggak tahu gitu. Pas selesai bilas, aku langsung ngecek keluar. Di sana aku lihat udah nyala saklarnya. Terus aku langsung buru-buru ke kamar karena bawaannya tuh udah nggak enak gitu Kak. Pas aku lagi pakai baju, ada yang gedor pintu kamarku. Aku langsung panik dan teriak karena kaget. Aku ngintip lah di sana karena kesel juga kan. Aku ngelihat dari atas batu angin yang ada di atas pintu kamarku. Ternyata di depan pintu ada sosok gede banget, yang benar-benar gede banget dan dia nggak pakai baju. Dia hitam banget dan mukanya serem, bertaring dan berjenggot. Aku yang kaget banget masa mulut karena nggak mau bersuara dan sosok itu terus di sana menggedor pintuku. Aku langsung menelpon mamaku buat segera pulang. Dan singkat cerita, mamaku udah pulang. Aku di sana lega banget karena sosok itu secara bersamaan langsung hilang. Tapi gue ngerasain banget sih pas lu digedor-gedor sendirian, gak ada siapa di rumah lu kayak aduh, gue gak bisa bayangin. Gue gak mau mendengar momen itu dan semoga gue tidak pernah mendengar momen itu. Langsung ada. Oke guys, jadi itu dari tadi keempat cerita di Storytime #49 kali ini. Menurut kalian dari keempat cerita tadi, cerita mana yang paling horor dan paling seram dan paling berkesan? Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan buat kalian semua yang mau request konten ataupun ngasih ide konten ataupun ngasih cerita-cerita horor, bisa langsung ke WhatsApp ataupun email yang ada di bawah sini. Nanti bakal dihandle sama tim gue. Itu dari gue untuk Storytime #49 kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan hati-hati di pojok kamar kalian. Selamat malam Jumat. Bye bye.